Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Wendy Abdillah dalam Indonesia Heritage. Nah, perjalanan kali ini kita spesial 2 episode ada di Medan. Dan hari ini saya baru tiba di Medan. Kita bakal banyak kunjungi objek wisata dan kuliner-kulinernya. Mau tahu keseruannya gimana? Let's go. Apa kabar sobat? Ya, kembali lagi di Indonesia Heritage. Hari ini kita punya episode khusus perjalanan di Medan. Ya, kampung halaman saya. Kembali lagi dengan saya Wendy Abdillah. Hari ini akan menemani teman-teman untuk berjalan-jalan menyusuri kota Melayu. Nah, kita bermula di Bandara Kuala Namu International Airport. Wah, udah bandara internasional lagi ya. Keren. Nah, bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Letaknya 39 km dari kota Medan. Dan bandara ini merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Setelah pastinya ya, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, lokasi ini dulunya bekas areal perkebunan PT PN2 Tanjung Berawa yang terletak di Kecamatan Beringin. Pembangunan bandara ini dilakukan untuk menggantikan Bandara Udara Internasional Polonia yang sudah berusia 85 tahun. Wow, tua banget ya. Ya, namanya juga bandara. Tapi teman-teman, Bandara Kuala Namu yang mulai beroperasi sejak 25 Juli 2013 ini diharapkan dapat menjadi main hub, artinya menjadi pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Ya, insya Allah kita bakal bisa bersaing dengan Changi Airport yang ada di Singapura. Yap, setelah ini kita akan lanjut perjalanan tetap di Indonesia Heritage. Ya, pemirsa, kita sudah ada di stasiun kereta api bandara Railing Kuala Namu. Nah, Railing Kuala Namu ini adalah satu-satunya stasiun kereta api yang ada di bandara di Indonesia. Yang pastinya bakal keren banget yang menjadi salah satu kebanggaan kota Medan. Nah, hari kita bakal melakukan perjalanan ke pusat kota Medan dengan railing. Let's go. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Wendy Abdillah tetap di Indonesia Heritage. Nah, ini kita sudah sampai di Medan, tepatnya di stasiun kereta api, dan kita sudah berada di pusat kota Medan. Tapi kalau pengen tahu di mana titik 0 km, ayo ikut dengan saya. Nah, kalau kita lihat ada kereta api. Kereta api bagian sebelah sini itu adalah kereta api antar kota antar provinsi. Nah, kalau kita bisa melihat yang di sudut sebelah sana. Nah, itulah railing yang khusus pengantaran dari Medan ke Bandara Kuala Namu. Saat lagi kita akan tiba di titik 0 km di kota Medan, tepatnya di kantor posnya. Dan kita perjalanannya sudah dekat. Check it out. Oke sobat, kita sudah berada di titik 0 km kota Medan. Tepatnya ada di kantor pos Indonesia. Dan hari ini saya sudah kedatangan seorang sahabat yang bakal menjadi guide kita hari ini, Eka Prestia. Oke, gimana kabarnya sob? Sehat bro. Oke, Eka, Halo. kira-kira nih bakal diajak jalan kemana aja nih? Ya, jadi hari ini kita akan ada beberapa spot yang akan kita datangi. Di antaranya ada Istana Maimun, Sana Maimun, kemudian ada Masjid Raya Al Mansur, Masjid Raya Al Mansur, dan kemudian ada Chong Api Mansion. Chong Afi Mansion. Itu tempat yang paling bersejarah di kota Medan, benar? Iya, benar sekali. Jadi itu adalah tempat-tempat yang bersejarah di kota Medan. Dan Eka, ini kita di edisi khusus Medan, kita spesial 2 episode. Nah, kira-kira besok kita bakal diajak kemana nih ya? Nah, untuk besok kita bakal ada sedikit wisata kuliner. Asik. Jadi besok kita akan mengunjungi beberapa spot, di antaranya seperti Bika Ambon Zulaika, Oke. dan kemudian mungkin nanti akan ada Tribajak, ya, yang kita akan datangi. Budget. Ada lagi? Mungkin ada spot-spot lain yang akan kita Oke. Mau gimana? Mau tahu gimana keseruannya? Oke. Tunggu, mobil di mana? Oh, di sana. Oke, langsung jalan yuk. Baik.
atau apa Kak? Nah, ini adalah monumen dari Guru Patimpus. Jadi, Guru Patimpus itu siapa? beliau ini adalah yang dikenal sebagai pendiri Kota Medan. Nah, jadi ceritanya Guru Patimpus ini sebenarnya berasal dari Tanah Karo. Beliau bermarga Sembiring Pelawi dan kemudian menikah dengan seorang putri raja dari Pulau Braya. Nah, setelah mereka menikah, mereka kemudian membuka kampung di wilayah yang dulu dikenal hutan sebelumnya, di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Nah, di antara itulah kemudian mereka membuat sebuah kampung yang dikenal dengan Kampung Medan awalnya. Nah, kejadiannya itu pada tanggal 1 Juli 1590, tepat seperti yang tertulis di monumen itu. Nah, itulah dikenal sebagai ulang tahunnya Kota Medan. Gitu. Berarti bisa dikatakan Guru Patimpus ini menjadi salah satu pendiri Kota Medan. Benar, jadi beliau lah yang dikenal oleh banyak orang sebagai pendiri Kota Medan. Yap. Pemirsa, kita akan lanjut ke perjalanan berikutnya, tetap di Indonesia Heritage. Masjid Raya Al-Mansyun atau lebih sering dikenal sebagai Masjid Raya Medan merupakan salah satu ikon Kota Medan yang terletak di pusat Kota Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid segede ini bisa selesai dalam waktu 3 tahun, lumayan cepat ya. Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alam sebagai pemimpin Kesultanan Delhi memulai pembangunan Masjid Raya Al-Mansyun pada tanggal 21 Agustus 1906, tepatnya 1 Rajab 1324 Hijriah. Keseluruhan pembangunan rampung pada tanggal 10 September 1909 atau tepatnya pada 25 Sya'ban 1329 Hijriah. Dan perdana, masjid ini dimanfaatkan pada hari itu juga tepat dalam pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Pada awal pendiriannya, masjid ini menyatu dengan komplek istana. Masjid yang dibangun dengan gaya arsitektur paduan antara Timur Tengah, India, dan Spanyol ini berbentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah kejayaan suku Melayu sang pemilik dari Kesultanan Delhi, atau sekarang kita sebut sebagai Kota Medan. Nah, pada awalnya, Masjid Raya Al-Mansyun ini dirancang oleh arsitek dari Eropa yang bernama Van Erp, yang mana juga merancang Istana Maimun. Namun, kemudian prosedurnya dikerjakan oleh J.R. Tingdenan. Nah, asal tahu saja ya, pembangunan masjid ini menghabiskan biaya sebesar 1 juta golden, yang kalau dirupiahkan saat ini itu sekitar banyak deh pokoknya. Nah, Sultan memang sengaja membangun masjid ini dengan gaya yang sangat megah. Karena menurut prinsip beliau, hal yang lebih utama adalah kemegahan masjid dibanding istananya yang kita tahu sebagai Istana Maimun. Dan menariknya lagi, pendanaan dari masjid ini ditanggung oleh Sultan sendiri. Namun sebagian pendapat mengatakan bahwasannya Chong Afi, salah satu tokoh Kota Medan dari etnis Tionghoa yang hidup pada zaman tersebut, turut membantu mendanai dalam pembangunan Masjid Raya Medan ini. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Wendy Abdillah dalam Indonesia Heritage. Nah, sekarang kita sudah berada di Istana Maimun, salah satu ikon Kota Medan, di mana ini merupakan Istana Kesultanan Delhi. Nah, kebetulan saya sudah berkenalan dengan salah satu keturunan kerajaan di sini dan ternyata teman saya juga. Langsung saja, Aksa. Gimana Aksa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kita bakal banyak pengen kepo ini tentang Istana Maimun. Boleh diajak masuk ke dalam? Boleh. Ya, Let's go. Istana Maimun merupakan istana Kesultanan Delhi yang telah menjadi salah satu ikon Kota Medan. Terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Istana ini didesain oleh arsitek asal Eropa dan dibangun oleh Sultan Delhi tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Ma'mun Ar-Rasyid. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1888 dan selesai pada tahun 1891. Hanya 3 tahun, lebih singkat dari kredit mobil. Istana yang dibangun sejak 26 Agustus 1898 sampai 18 Mei 1891 ini memiliki luas 2.772 meter persegi dengan memiliki 30 ruangan, di mana terdiri dari 2 lantai dan 3 bagian bangunan. Nah, bagian bangunan pertama merupakan bangunan induk dan 2 lagi merupakan bagian sayap
tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang mencapai ratusan tahun, namun juga karena interiornya yang sangat unik. Kenapa tidak? Interiornya dibangun dengan paduan kebudayaan Melayu, gaya Islam, Spanyol, India, dan Itali. Wah, kalau punya kalau kayak gitu kayaknya perfect banget ya. Menariknya, saat ini Anda dapat membeli berbagai macam cindera mata yang terdapat di kawasan wisata ini. Nah, tunggu apa lagi? Ayo, datang ke Medan. Sultan Delhi yang ke-8 8. namanya Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Ini apa ya? Beliau yang membangun? Bukan. Oh, bukan. Ini ayah dari yang membangun Sultan. Oh, ayah dari yang membangun Istana Maimun ini ya. Jadi ini Sultan Mahmud Perkasa Alam, Sultan Delhi yang ke tahun 1857 menjabat sampai dengan 1873. Sesuai dengan kerajaan, dia kalau misalnya penerusnya itu vertikal ke bawah. Jadi ayah punya anak, anaknya itu yang meneruskan ketika ayahnya tidak menjabat lagi atau mangkat gitu. Nah lanjut, ini kan yang ke-8, kita ke yang ke-9. Oh, yang ke-9 yang membangun Istana Maimun ya. Nah inilah Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam. Nah dia menjabat tadi kan berakhir tahun 1972. Nah ini mulai 1873 menjabat sampai dengan 1974. Tadi saya bilang sesuai dengan kerajaan tadi, yang meneruskan jabatan itu vertikal ke bawah. Jadi punya putra, langsung putra vertikal ke bawah. Yang pertama itu menjabat. Oh, anak pertama. Iya, anak pertama. Dan itu gelarnya biasa tuanku. Tuanku gelar. Kenapa tidak pakai gelar sultan atau apa gitu? Sultan dan tuanku itu sama. Oh, sama. Namun anak kedua namanya Tengku itu gelar kerajaan. Dia ada namanya Tengku, berarti gelar kerajaan. Namun dia karena dia sultan, dia namanya tuanku gelarnya. Berbeda dengan Tengku. Nah, pada masa inilah dibangun Istana Maimun ini pada tanggal 26 Agustus 1888. Hanya 3 tahun ya dalam bangun ini ya, kurang lebih. Lanjut. Bagus. Ini namanya apa? Nah, inilah namanya Peterakna. Peterakna itu apa? Peterakna itu sinonim dari pelaminan atau bahasa awamnya sinonim dari singgasana. Oh, I see. Ya, ya, Nah, ya. inilah ketika Sultan Delhi ada di Medan, lagi turun di Istana Maimun, beliau lah yang di atas ini. Nah, kenapa ini dibatasi? Ini memang tidak boleh sembarangan orang naik, kecuali atas izin dari Sultan Delhi langsung. Sultan Delhi langsung memberikan izin. Tidak boleh keluarga yang lain. Ketika Sultan Delhi mangkat kemarin, jenazahnya ditaruhkan di sini. Oh, ditaruh di atas Di di sini. penghormatan terakhir. Oh, seperti militer juga ya, Iya. tempat terakhir ya. Kemudian ketika ada keluarga di sini yang menikah, tawarnya di sini juga. Oh, gitu. Namun catatan prianya orang sini keturunan asli. Tapi kalau yang Dari perempuan tidak bisa ya. bisa, namun dia sendiri tidak boleh bawa pasangannya. Berarti memang hanya boleh keturunan raja saja ya, yang sultanan ya. disetujui oleh Sultan Delhi tadi. Berarti walaupun seandainya presiden datang sini harus minta izin sama Iya. sultan dulu ya. Keren. Nah inilah lambang Sultan Delhi. Ini lambang. Oh, yang di atas ini ya. Nah inilah yang tadi dinamakan tombak bentara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Namun satunya berbeda warna sendiri, yaitu warna Oh hitam. iya, warna hitam. Ini Nah, kan apa? Ini yang dipakai oleh komandannya. Karena ini di bawah sih ya. Ini komandannya. Nah ini tombaknya, ini mata pisaunya di bawah, di bagian bawah mata pisau. Namun ini replika ini. Oh, ini hanya replika Iya. ya. Yang Dan ada. aslinya dia mempunyai ada mistis-mistisnya juga. Sama seperti kan zaman dahulu kan. Iya. Bisa. Ini senjatanya, tombak bentara namanya. Jadi saya dengar juga di sini ada pementasan seni tarian-tarian seperti itu ya. Oh bukan pentas seni tari. Bukan pementasan tari. Ada live music. Oh, live music. Ada yang bermain bass, bermain gendang. Ayam keluar mencari busaan, belum tersirat di dalam adat. Bunga keluar mencari kumbang, belum tersirat di dalam adat. Bunga keluar mencari kumbang.
akhirnya kita sampai juga di Chong Afi Mansion ya. Ibu, permisi. Ya, Masih buka kan ya? Masih. Satu tiketnya berapa ya? 35. Saya ambil satu. Ratusan tahun lalu, seorang pebisnis yang telah melegenda berabad-abad terlahir di dunia. Tepatnya di Guangdong tahun 1860. Chong Afi, beliau adalah seorang pengusaha, bankir, dan kapitan yang berasal dari Tiongkok. Beliau sukses membangun bisnisnya yang sangat besar di bidang perkebunan di Sumatera Utara. Chong Afi membangun bisnis yang sangat besar sekali sehingga dia memiliki karyawan lebih dari 10.000 karyawan. Wow, keren. Karena kesuksesannya, Chong Afi menjadi sangat dekat dengan para kaum terpandang di tanah Delhi di Medan. Mulai dari Sultan Delhi, Ma'mun ar-Rasyid, sampai ke pejabat-pejabat kolonial Belanda. Nah, ruangan ini adalah ruangan khusus yang dibuat oleh Chong Afi sebagai ruangan tamu khusus Sultan Ma'mun ar-Rasyid. Nah, Sultan Delhi ketika ada masanya. Jadi, ruangan ini khusus hanya untuk satu orang saja. Dan itulah menunjukkan bahwasanya hubungan kedekatan antara Chong Afi dengan Sultan Ma'mun ar-Rasyid. Pada tahun 1911, Chong Afi diangkat sebagai Kapiten Tionghoa. Nah, ini sebutan untuk pemimpin dari komunitas Tionghoa. Dan beliau menggantikan kakaknya Chong Hong Huyan sebagai pemimpin masyarakat Tionghoa pada masa itu. Chong Afi sangat dihormati dan sangat disegani karena ia menguasai bidang ekonomi dan politik. Selain berbisnis di bidang perkebunan minyak kelapa sawit dan pabrik gula, beliau juga sukses di dunia perbankan dan perusahaan kereta api. Seperti halnya etnis Tionghoa lainnya, Chong Afi memutuskan untuk merantau ke Hindia Belanda demi mencari penghidupan yang lebih baik. Pada tahun 1875, Chong Afi pergi ke Medan untuk mengadu nasib. Saat itu dia masih berusia belasan tahun. Dengan bekal sedikit uang, ia menyusul kakaknya Chong Yong Hian yang sudah terlebih dahulu datang ke Medan dan tinggal selama 5 tahun. Pada saat itu, kakaknya sudah menjadi kapiten ataupun pemimpin Tionghoa di Medan. Chong Afi bekerja di toko milik teman kakaknya yang bernama Chong Suifo. Di toko tersebut, Chong Afi bekerja mulai dari memegang buku, melayani pelanggan, menagih utang, serta tugas-tugas lainnya. Di kalangan masyarakat, ia dikenal sebagai tokoh yang pandai bergaul. Tidak hanya dengan orang Tionghoa, namun juga dengan warga Melayu, Arab, India, dan orang Belanda. Ia juga mulai belajar berbicara dengan bahasa Melayu, sehingga dia menjadi perantara masyarakat di tanah Delhi. Di Medan, dia membangun sebuah rumah dengan desain arsitektur khas Tionghoa, Eropa, Melayu, dan Art Deco. Saat ini, rumahnya telah menjadi objek wisata bersejarah yang unik di Medan. Di rumah ini, pengunjung bisa mengetahui sejarah kehidupan Chong Afi lewat foto-foto, lukisan, serta perabotan yang digunakan oleh keluarganya, serta mempelajari budaya Melayu Tionghoa. Menarik sekali. Bangunan kediaman Chong Afi berada di Jalan Ahmad Yani di daerah Kesawan, Medan, yang mana daerah tersebut merupakan daerah kota tuanya Medan. Nah, bangunan ini didirikan pada tahun 1900. Kini dijadikan sebagai Chong Afi Memorial Institute dan juga dikenal sebagai nama Chong Afi Mansion. Nah, rumah ini juga dibuka untuk umum pada tahun 2009, tepatnya tanggal 18 Juni, di mana untuk memperingati ulang tahun Chong Afi yang ke-150. Chong Afi Mansion juga akan membawa Anda dan keluarga kembali bernostalgia ke era Baba dan Nyonya, lengkap dengan sejarah dan tradisinya. Di museum dan bangunan cagar budaya nasional seluas 6.000 meter persegi ini yang telah berumur lebih dari seabad, Anda dapat menikmati keindahan arsitektur Cina kuno yang digabungkan dengan nuansa arsitektur gaya Eropa, serta Melayu pastinya. Rumah ini dibangun oleh mayor Cina yang melegenda. So, tidak heran jika rumah kediaman ini menjadi salah satu ikon dan simbol multi etnis di kota Medan. Peninggalan sejarah dan budaya peranakan China Indonesia ini telah dikemas dengan menarik agar dapat Anda nikmati dengan sepuasnya.
dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti galeri foto tempo dulu, lobi lounge eksekutif, butik, museum kafe yang menyajikan resep khusus kuliner peranakan. Nah, kebetulan rumah Chong Afi sudah dibuka untuk umum, kita bebas buat masuk ke dalam. Oke, guys, let's go. Ya sobat, Indonesia Heritage, berakhir sudah perjalanan kita hari ini mengenal wisata-wisata budaya dan sejarah di Kota Medan, mulai dari Istana Maimun, ya Masjid Raya sampai ke Chong Afi, dan benar-benar luar biasa peninggalan budaya yang benar-benar menginspirasi kita untuk ingin menjaga peninggalan budaya di Indonesia. Ya teman-teman, cintai negaramu, cintai bangsamu.